Baik, kita coba lihat dulu pertanyaan yang masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia khususnya, apa mungkin tanda kiamat? Jawabannya gimana? Mungkin tidak? Mungkin. Apa dalilnya tadi? Tawilah pokoknya Ustadz tong nanya dalil atau apal gitu ya. Kan tadi entos ayatnya gitu. Ustadz, cara mengobati orang-orang gay supaya balik normal kembali gimana? Ada yang pengalaman di sini? Gak ada. Harus diterapi. Yang jelas jangan lagi dipahami bahwa gay itu kodrat. Nggak ada kodrat, ya. Itu pilihan. Ginilah, itu si bencong lagi ngomong sambil gigit bibir misalnya kan, tangan sambil gini. Coba suruh diam gini. Bisa nggak dia lagi ngomong diam? Bisa. Jangan gigit bibir. Bisa nggak? Bisa. Latih begitu. Nanti kalau ketemu bencong coba begitu. Coba tangan begini tegak, gitu ya. Ngomong-ngomong jangan gigit bibir gitu kan. Nah itu bisa. Nah itu dilatih. Nah makanya jangan kemudian disatukan lagi dengan kaum yang sama. Karena kaum yang sama kalau disatukan makin menular. Saya belum pernah mengobati langsung, belum pernah menemukan langsung ya yang kayak itu. Karena kalau saya ketemu juga saya bakal kabur gitu ya. Takut saya ya. Nah, cuman minimal kalau ada di keluarga kita, naudzubillah ya, makanya ini preventifnya dari sejak kecil kan Rasulullah mengatakan la'anallahul mutasyabbihin bin nisa la'anallahu mutasyabbihin birijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan yang menyerupai laki-laki. Enggak boleh, Bu. Pak, jadi kalau kita punya anak perempuan kasih pakaian perempuan, punya anak laki-laki kasih pakaian laki-laki, termasuk mainannya. Ya, jangan ini anak perempuan dikasih pistol, ya, kemudian truk gitu, terus apalagi bedog gitu kan, apalagi nah, ini jangan. Jadi dan juga jangan bilang Ustaz anak saya mah ada tomboy, itu jangan jadi bawaan kita sehingga anaknya mengarahnya ke sana. Enggak, tetap aja arahkan kamu laki-laki, kamu perempuan, harus dibedakan karena biasanya dari situlah termasuk pergaulan anak laki-laki kita gaulnya sama perempuan semua setiap hari. Nah, itu nanti bakal berpengaruh begitu. Ustaz, ritual yang mereka lakukan ngirim berbagai sesajen ke laut itu karena anak Nabi Adam pun pernah melakukannya, nyembelih hewan. Maksudnya anak Nabi Adam pernah melakukan menyembelih hewannya, iya, tapi enggak dikasih ke Nyi Roro Kidul, enggak gitu. Menyembelih untuk Allah, idz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban, yang satu dengan sembelihan kambing, yang satu dengan hasil panen. Tapi dikurbankan untuk siapa? Untuk Allah. Adapun yang dilakukan sekarang adalah untuk penguasa laut kaler gitu kan. Jangan kidul terus lah ya. Kemudian nah itu yang tidak boleh. Hati-hati, ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kata Nabi kan, gimana bisa masuk neraka gara-gara seekor lalat? Dia masuk sebuah kabilah, sebuah kampung, lalu di kampung itu menyembah patung. Lalu dia masuk, ya, yang satu korban, berkorbanlah. Dia bilang, aku tidak akan berkorban kecuali hanya kepada Allah. Lalu dia dibunuh, mati, masuk surga. Masuk surga gara-gara seekor lalat. Yang satu lagi, kurbanlah, korban. Dia bilang, syai'an li'an ataqarrab, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku gunakan untuk berkorban. Lalu kata kepala kabilah itu, qarrib walau dubaban, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya jangan dibayangkan gimana mencit lalat, jangan ya. Pokoknya berkorban dengan seekor lalat, ternyata tetap dibunuh juga. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara berkorban dengan seekor. Jadi jangan melihat ekor lalatnya yang kecil, tidak, tapi hati dia berkorban untuk selain Allah. Apalagi munding, ya, segede gitu tah, ya. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihat di awal musibah saya bukan muhasabah tapi malah menyalahkan takdir. Nggak boleh, ya. Yang harus dilakukan pertama ketika mendapatkan musibah atau ketika terjadi sesuatu kepada kita, apa jawabannya? Qaddarallahu, ayo ikuti, qaddarallahu wa ma syaa fa'al.
Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Yang diingat apanya? Fa'alnya aja ya. Qadarullah, sudah takdir Allah, wa ma syaa fa'al, dan apa yang dikehendaki pasti terjadi. Itu yang diucapkan ketika misalnya terjadi sesuatu di luar kehendak kita. Tapi seiring berjalannya waktu saya sadar bahwa semua itu akibat perbuatan saya sendiri. Bagus. Sekarang alhamdulillah saya sudah merasakan nikmatnya beribadah, alhamdulillah. Tapi saya masih ada ganjalan. Apakah saya dapat diampuni? Mengingat di awal terkena musibah saya bukannya taubat. Nggak apa-apa. Yang penting di akhirnya dia bertaubat. Apa hadis Nabi? Innamal a'malu bil khawatim. Apalnya bin niat hungkul. Bil khawatim. Amal itu tergantung apanya? Akhirnya. Jadi ibu-ibu, bapak, kita punya banyak masa kelam jahiliyah. Minta ampun di zaman baheula. Gak masalah selama tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo ya, mumpung kita masih punya umur, nggak tahu, karena ada orang saya mau tobat kapan? Besok. Ternyata itu malam terakhir, pas dia tidur nggak bangun-bangun lagi. Saya curiga melihat wajah bapak-bapak di sini agak reda. Taubat Pak ya, kita bertobat semua ya insyaallah. Akhir-akhir ini di kalangan kaum muda ada kelompok tanpa pacaran, hijrah dan lain-lain. Hal ini untuk menghindari adanya zina serta nafsu belaka. Sebaliknya kelompok ini lebih memilih pernikahan di usia dini daripada pacaran. Masya Allah. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Setuju. Setuju. Kalau saya bisa kembali muda, saya mau lebih mempercepat lagi ini ya. Setuju kan? Setuju tidak? Cung, setuju cung. Masya Allah, ini suara hati ini kelihatan ini. Masya Allah. Langsung aja. In kuntum fuqara, kalau kalian fakir, yughnikumullahu min fadli, Allah yang akan kayakan kalian. Yakin nggak dengan menikah kaya? Yakin tidak? Yakin. Mantap. Ini benar suara hati semua ini insyaallah ya. Semoga Allah mendengar jeritan hati selama ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa perbedaan daripada musibah, adab dan ujian? Musibah sifatnya umum, ya, musibah sifatnya umum. Tapi musibah itu artinya asoba yusibu isobatan, menimpa seseorang, yang menimpa kita. Dan ketika menimpa kita itu, ya, kalau sifatnya musibah memang lebih kepada hal-hal yang kita benci, yang membuat kita sakit, membuat kita sakit, atau membuat kita sakit ya, atau yang membuat kita sakit misalnya lah gitu ya. Nah itu namanya musibah. Kalau bala, ayah bala, tahu bala? Jangan ditambah kuadrat ya, bala itu ujian. Bala atau ujian dua. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi, kami uji kalian bisyarri dengan yang buruk, wal khairi dengan yang baik. Jadi kaya miskin bala, kaya pun bala, sehat bala, sakit pun bala. Sudah punya jodoh? Bala. Belum punya jodoh? Bala. Bala kalau yang belum punya jodoh mah bala ya gitu ya. Itu aja dalam adab khusus buat orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, itu adalah adab. Masya Allah, masih ada dikit lagi. Assalamualaikum. Satu lagi ya. Bila Allah memberi kekurangan atau kelainan fisik pada seorang anak, mungkinkah itu sebuah ujian atau adab bagi kedua orang tua? Anak tidak punya salah ya, anak tidak punya salah. Kekurangan fisik, ingat nih, Allah mengatakan, kita hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya? Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Fisiknya sempurna, unsurnya sempurna. Ketika Allah mengambil satu nikmat, maka Allah maksimalkan nikmat yang lain. Allah cabut kedua bola matanya, Allah mantapkan pendengarannya, Allah mantapkan ingatannya.
Jadi tinggal kemampuan kita orang tua untuk mengembangkan potensi anak yang tersembunyi dalam unsur yang lainnya itu. Itu yang harus dilakukan oleh kita, dan itu sudah kita lihat banyak bukti orang-orang yang orang-orang yang kemudian punya kita sebut tadi kekurangan begitu, ternyata dia bisa sukses juga. Dan ketika terjadi pada anak seseorang, apakah itu ujian atau adab? Ya, selama jadi gitu aja patokannya. Kalau dia adalah orang yang beriman, orang yang soleh, maka itu adalah ujian. Tapi kalau dia kufur nikmat, dia adalah orang yang berbuat syirik, bisa jadi kemudian dia adalah adab. Walaupun anak kemudian tidak berdosa. Apa dalilnya? Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Ya, tetapi tetap ada pengaruh dari orang tua, ada pengaruh. Mohon maaf, contoh. Suami istri ketika memproduksi dia tidak baca kode produksinya. Nah, ini bahaya. Ya, ada yang cacat nantinya. Serius, betul. Dan setan masuk di situ. Setan masuk di situ. Jadi ingat-ingat kode produksi ya sebelum. Nah, ini malam Jumat nih, hati-hati malam Jumat nih ya. Ini malam Jumat itu sunnah. Malam yang lain wajib ya, begitu ya. Barakallahu fikum. Mungkin mudah-mudahan manfaat insyaallah. Tutup dengan doa aja ya. Tutup dengan doa untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah jadikan musibah yang menimpa mereka menjadi penggugur atas kesalahan dan khilaf dan dosa-dosanya, dan juga bisa mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Juga doa kita untuk seluruh yang hadir di tempat ini, semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Semoga Allah jadikan setiap musibah yang menimpa kita menggugurkan dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan setiap masalah yang kita hadapi membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah, semakin berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan karimin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah yang maha sempurna, Engkaulah yang menciptakan, yang memberi kami rezeki, yang memfasilitasi hidup kami. Ya Allah, Kau yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan semua nikmat untuk kami. Ya Allah, Kau juga yang menjauhkan kami dari segala bahaya. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rabb. Engkaulah yang terbaik, Engkaulah Tuhan yang terbaik, sedangkan kami adalah hamba yang terburuk. Ya Allah, Kau limpahkan setiap saatnya nikmat untuk kami, tapi di saat yang sama kami senantiasa berbuat maksiat dan dosa. Ya Allah, tanpa henti. Ya Allah, Ya Sattar, ustur auratana. Wahai yang maha menutup aib, tutup aib-aib kami. Ya Allah, tutuplah aib-aib dan kesalahan kami baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya Allah, masa lalu kami yang penuh dengan kegelapan, kejahiliahan, kemaksiatan, tutup serapat-rapatnya. Ya Allah, sehingga orang tidak lagi mengenal keburukan kami di masa lalu, dan tutup kelak ia di yaumil qiyamah sehingga tidak lagi terbuka aib-aib kami. Ya Allah, Ya Sattar, ustur auratana. Ya Allah, ustur uyubana. Ya Rahmana Ya Rahim. Ya Allah, la tada' lana dhanban illa ghafartah. Janganlah Engkau bubarkan majlis ini kecuali yang berdosa Engkau ampunkan dosa-dosanya. Ya Allah, kami sadar dosa kami terus dan terus dan terus. Ya Allah, kami sadar bahwa itu dosa tapi masih melakukannya. Kami tahu itu dosa besar tapi masih melakukannya. Ya Allah, kuatkan kami. Ya Allah, sabarkan kami. Ya Allah, dari perbuatan maksiat sehingga tidak terjerumus lagi dalam berbuat maksiat. Ya Allah, Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Kau bubarkan majlis ini kecuali siapapun di antara kami yang sedang berdosa, yang banyak dosa, Engkau ampunkan dosanya. Ya Allah, wala maridan illa syafaitah. Yang sedang sakit Engkau angkat penyakitnya. Ya Allah, berikan kesembuhan kepadanya. Ya Allah,
Kau jadikan sakitnya penggugur dosa-dosanya ya Allah. Wala marid wala aziban illa zawajda, yang masih jomblo belum punya jodoh, berikan padanya dengan segera ya Allah jodoh yang terbaik dunia dan akhiratnya ya Allah. Kalau laki-laki berikan kepadanya wanita yang salihah, qanitah, mutmainnah, mutiyah, yang menjadi ibu terbaik buat anak-anaknya. Kalau akhwat berikan padanya suami laki-laki yang saleh, menjadi imam untuk dirinya dan anak-anaknya ya Allah. Yang sedang terlilit hutang, mudahkan baginya untuk bisa melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Jangan sampai hutang tersebut membuatnya terperosok ke dalam lembah kehinaan dan keharaman ya Allah. Kuatkan dan sabarkan dan mudahkan dengan cara-Mu ya Allah. Biyadillahi kullul amr, di tangan-Mu segala urusan ya Allah. Yang Kau hanya mengatakan kun fayakun, hanya dengan mengatakan jadi maka terjadilah semua kehendak-Mu ya Allah. Allahumma hada du'a minna wa minkal ijabah. Ya Allah, inilah doa-doa kami dan Engkau Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kami ya Allah. Maka kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami ya Allah, kakek nenek kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Allahumma jama'na ya Allah, kumpulkan kami kelak di dalam taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah, dan jauhkan kami semua dari lubang di antara lubang api neraka-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.